Kita tiba di segmen terakhir Prime Time Talk hari ini, pemirsa, dan kami akan lanjutkan perbincangan dengan Mas Tama dan juga Mas Arteria. Ke Mas Tama terlebih dahulu. Ya. Tahun 2014, Nazarudin sudah menyatakan bahwa KPK takut mengusut kasus IKTP. Kalau menurut Anda, yang sekarang ini berani nggak? Saya percaya, kebenaran itu pasti ada ya, tapi kan semua sangat tergantung pada bukti. Yang perlu kita lihat adalah ini dulu KPK nggak akan berani IKTP, tapi tiba-tiba IKTP tersangka. Saya percaya akan ada tersangka berikutnya. Tapi yang kita minta jangan lama-lama, segera mungkin. Itu yang penting. Yang kedua adalah, tadi mungkin yang harus kita lihat soal kemanfaatannya buat publik. Ini kan publik banyak yang susahan sekarang soal KTP ini. Ada yang mau bikin paspor, hilang, mau ganti, nggak punya sampai sekarang. Ada yang sampai sekarang dia bawa-bawa surat keterangan dan segala macam. Menurut saya harus segera diselesaikan. Artinya pemerintah harus ada evaluasi juga terhadap IKTP ini. Ada nggak jalan keluar lain yang paling tidak menjamin kebutuhan masyarakat terkait dengan public service. Nah, kemudian desain lainnya yang kita juga harus lihat. Secara desain, tadi yang dikatakan Pak Arteri, saya sangat setuju sekali. Ini memang menjadi salah satu solusi untuk permasalahan yang sekarang sedang terjadi. Cuma yang tadi dikatakan Pak Rudi dipaksakan adalah tadi misalnya konteks pengadaannya. Jadi misalnya kita lihat sekarang, dari hal yang paling sederhana deh misalnya, chipnya. Chip di IKTP itu berapa sih kapasitasnya? Itu kan cuma 8 kilobyte. Tapi kalau bicara rencana tadi kan, misalnya ini akan nanti buat single identity number. Nanti kalau pemilu database-nya pakai ini, orang bisa ngecek di sana. Bahkan ada sampai nanti medical record, sampai criminal record, dan lain sebagainya. Dengan kapasitas 8 kilobyte, saya rasa nanti pasti akan ada pengadaan lagi. Akhirnya apa? Boros, dipaksakan. Kemudian dengan jumlah yang sangat luas, terbagi pulau-pulau, IKTP itu secara proyek itu hanya 2 tahun. Akhirnya apa? Akhirnya kan terbengkalai seperti sekarang karena dipaksakan. Akhirnya semua sumber daya dipaksakan bekerja. Akhirnya apa? Akhirnya nggak selesai. Nah, maksud saya adalah dengan desain yang sudah bagus tadi harusnya juga ditopang dengan pelaksanaan yang lebih bagus. Artinya planningnya harus matang. Ada yang harus dipelajari dari pelaksanaan yang sudah ada itu yang selama ini. Yang kita maksud. Nah, tapi yang di antara semuanya yang paling penting adalah segera proses penanganan kasus korupsinya. Dan kasusnya sekarang sudah bergulir, kita juga publik menunggu ini akan siapa lagi nih yang akan terseret. Kalau menurut investigasi dari ICW, siapa lagi yang paling layak untuk dipanggil dan dipertanyakan? Saya sudah katakan dari awal. Pertama ini kan soal pengadaan barang dan jasa. Sudah pasti ada yang namanya organisasi pengadaannya. Secara struktur sudah kelihatan. PPK, habis PPK siapa sih? Ya bicara soal KPA-nya, kuasa pengguna anggaran siapa? PA-nya siapa? Sudah jelas, ini harus diselesaikan terlebih dahulu. Setelah itu baru tadi, misalnya, nggak mungkin yang namanya korupsi, apalagi dia kena pasal 2, pasal 3, menyalahgunakan kewenangan, itu nggak ada pihak yang diuntungkan. Itu sudah nggak mungkin. Artinya apa? Siapa yang diuntungkan? Diuntungkan ini kan banyak nih. Pertama, yang sudah pasti adalah pihak perusahaan. Nggak mungkin dia bisnis itu nggak untung, nggak mungkin. Tapi untung yang wajar dan melawan hukum itu yang kita kejar. Pasti pengusahanya. Yang ketiga, tadi sudah dibahas dari awal bahwa ada kesaksian-kesaksian yang bergulir, pernyataan-pernyataan yang sudah bertebaran di publik. Ada pihak legislatif yang tadi mengawal anggaran. Kalau saya dengar baca putusannya di kasusnya Rosa ya, kasus Wisma Atlet, itu kan dia sebutkan di sana bahwa Rosa itu belanja di DPR. Saya nggak kebayang apakah DPR ini tempat belanja atau supermarket atau seperti apa. Nah, ini yang harus dibersihkan di DPR. Menurut saya ini menjadi penting ke depan. Jadi jangan sampai ada istilah, ini ada pengusaha ngomong di pengadilan, saya belanja di DPR. Nah, yang belanja-belanja ini yang kita harus segera tertibkan. Kita tanya ke orang DPR, belanja di DPR. Sebelumnya, selain itu saya juga akan tanya, apakah DPR akan membentuk pansus untuk KTP ini? Ya, kita akan lihat perkembangannya KPK sejauh mana. Kalau penegakan hukumnya cukup efektif, saya pikir nggak perlu kita buat pansus, karena satu pansus itu biayanya 2-2 M, kan kasihan uang rakyat juga. Energi dan sumber daya. Kemudian yang kedua, saya ingin sampaikan, kami akan hormati betul penegakan hukum yang dilakukan sama KPK. Tapi saya minta nih, KPK-nya juga harus berani, berintegritas. Alhamdulillah kita punya 5 anggota yang saat ini orang-orang yang baik, ya, dia melakukan penegakan hukumnya begitu hening. Luar biasa loh, saya apresiasi saya untuk KPK yang saat ini. Nah, tapi saya juga pahami betul, ini bukan barangnya mereka. Ini kan limpahan periode yang lalu, tentunya mereka akan ekstra hati-hati. Bagi saya, dalam waktu yang sesingkat ini, mereka sudah bekerja cukup cepat ya untuk menyelesaikan ini. Tapi kita butuh konkretisasi. Ya, segera gulirkan ini ke persidangan, sehingga apa? Tidak hanya KPK yang membantu memikirkan, rakyat dan publik pun akan melihat ya
peta terkait dengan kejahatan atau penyimpangan atau indikasi tindak pidana korupsi ini seperti apa. Saya juga ingin sampaikan teman-teman KPK, tolonglah ini disegerakan, ya, berikan kepastian hukum yang berkeadilan. Karena kalau kita lihat kebetulan mitra kerja kami Kemendagri, mereka itu kasihan. Kita punya target untuk menyelesaikan 100% KTP ini, elektronik ini dalam 2018. Tinggal tersisa ini 13%. Masih ada 23 juta lagi. Artinya kita minta mereka nih Kemendagri ini serius bekerja sesungguh-sungguhnya, tapi ya kendalanya di hadapan kita juga ini mereka sedang menghadapi permasalahan hukum yang tiap sebentar dipanggil yang meresahkan. Jangan sampai penegakan hukum ya akan menghambat proses tata kelola pemerintahan yang lebih penting lagi ini. Saya ingin segerakan, mudah-mudahan kepastian hukumnya dapat, rasa keadilan masyarakat pun tercover. Yang ketiga, kepercayaan masyarakat bahwa KPK ini tidak hanya menyelesaikan yang kecil-kecil dan kancil-kancil itu, tapi bisa menyelesaikan mega korupsi ini dalam periode kepengurusan KPK yang saat ini bisa direalisasikan. Ya, tetap apresiasi kami kepada KPK yang bisa menggulirkan permasalahan IKTP ini dengan begitu cepat. Terima kasih. Jadi kita sama-sama mendorong agar kasusnya selesai dan program IKTP ini juga selesai dengan baik sesuai dengan tenggat waktunya. DPR akan support ya apapun konsekuensinya, kita selalu berada ya sesuai dengan kehendak rakyat. Nah, mungkin lah kalau ada teman-teman kita yang keliru, biarkan tolong disapu sama DPR juga ingin bersih KPK. Ya. Mas Artari, terima kasih banyak atas kehadirannya dan juga Mas Tama, terima kasih atas kehadiran dan masukannya pada malam hari ini. Pemirsa